siang Bu Ana. Waalaikumsalam. Ini Mbak siapa ya? Octavia Bu. Octavia. Oh ya, silakan. Apa namanya? Apa sih yang bisa saya bantu dan tujuannya ke sini? Saya minta maaf kalau kedatangan saya di siang ini mengganggu, dan di sini saya pengen ngobrol sama Ibu. Mungkin nanti butuh waktu yang lama itu, apa boleh gitu? Ya, senang sekali Mbak Octavia dengan senang hati mau hadir konsultasi dengan saya. Dan selanjutnya nanti apa sih yang ingin kita capai dari hasil diskusi kita kali ini? Saya pengen dapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Sepertinya kamu anaknya aktif ya? Lumayan. Lumayan. Alhamdulillah ya, punya potensi yang sangat luar biasa, bisa apa aja diikuti ya sebetulnya ya kegiatannya. Iya. Oh, gitu. Terus dari kegiatan-kegiatanmu itu kamu menyukainya atau kadang ada keinginan orang lain untuk kamu ikut kegiatan misalnya? Kalau dari ekskul ya Bu, jujur kalau English Club, KIR itu emang pilihan saya gitu. Kalau untuk ambalan sepertinya enggak. Oh iya, karena Kurang. diwajibkan dari sekolah. Bukan. Ya? Jadi ceritanya ini, dulu waktu kelas 10 itu ada pengumuman dari kakak kelas untuk mengumumkan perwakilan. Saya kira itu perwakilan untuk kompetisi antar kelas, ternyata dijadikan bagian dari jalan lagi. Ya agak kaget sebetulnya, tapi ya coba dijalanin. Ternyata kamu enjoy ya dengan kegiatan Cukup ambalan juga? enjoy, apalagi kalau dengan ambalan kan ini banyak kegiatan keluar gitu. Mungkin ke Karanganyar, Bogor gitu, jadi saya lebih dapat relasi di sana. Jadi kamu juga selain aktif di kegiatan sekolah misalnya, Ada KIR, English Club, sama ada satunya ada tapi 4 kegiatan itu betul-betul sangat multi talenta ya. Amin. Iya. Oke, tadi saya Mbak Octavia mengatakan bahwa ada permasalahan yang ingin disampaikan. Nah, permasalahan itu kalau boleh Ibu tahu tentang apa, Mbak? Lebih ke mungkin apa ya, ekspektasi saya itu nggak sesuai sama realita saya gitu loh. Bisa diceritakan? Jadi gini, ini kita udah mulai PTM, kita udah aktif kan, apalagi ini udah hampir ujian juga, ujian akhir. Tapi ada beberapa tugas dari Mapel itu yang saya itu ngerjainnya itu telat gitu. Ya saya kerjain tapi telat ngumpulinnya gitu. Terus ditambah lagi ada beban untuk lomba Olimpiade Bio sama lomba mading. Ditambah ekskul lagi, jadi kalau bisa dibilang nggak bisa bagi waktu. Oh, jadi intinya ini adalah tentang manajemen waktu ya? Iya. Kalau tentang kegiatannya semua sudah bisa berjalan ya? Sudah. Dalam pembagian waktu itu Mbak Okta bisa bercerita kenapa tidak bisa membagi waktunya itu? Ya, kalau di PTM kan kita sesi ya Bu, sebenarnya enak gitu, maksudnya kita nggak sehari full kan, masih ada waktu untuk ini itu. Tapi kalau dari ekskul kan biasanya kalau ada pertemuan kan tiap hari itu kan di hari setelah pulang PJJ sesi kedua, jadi kadang bertabrakan jadwalnya. Oh, jadi Mbak Octavia bergantian jam gitu ya, tidak sesuai jadwal. Iya. Oh. Kemudian kendala hal itu menyebabkan apa, Mbak? Kalau tidak ikut sesuai jam, maka kan gini ya, kalau bapak ibu guru itu kan ada yang toleransi sama siswa, ada yang support banget gitu. Kamu jadi ini ya udah bagus gitu. Tapi ada juga yang kayak apa sih, orang anak sekolah itu utamanya itu belajar gitu di kelas, kok kesana malah nggak ikut jam gitu. Jadi kayak ada perlakuan yang berbeda. Oh ya. Kemudian menurut kamu prioritas yang akan kamu capai gitu ya, setelah tahu bahwa masing-masing guru punya karakter yang berbeda, itu langkah apa yang kamu tempuh gitu untuk menghindari supaya semuanya bisa berjalan dengan baik?
mungkin mau menemui guru yang problem dulu sama saya gitu. Oh begitu ya. Kemudian tadi Mbak mengatakan bahwa apa namanya, pelajarannya kan tidak sesuai jadwal lah. Iya. Gitu gimana untuk mengatasinya, kan tidak semuanya bisa mengerti tentang hal itu gitu. Apa? Iya, kalau untuk pelajaran jujur emang banyak banget yang ketinggalan, apalagi untuk jurusan IPA, Iya. kita hitung-hitungan itu setiap hari kan Bu, jadi kalau nggak dijelasin ya agak pusing juga gitu. Jadi kalau dari orang tua itu menyediakan fasilitas itu untuk ikut bimbel. Oh, jadi ikut bimbel juga Iya, selain di ikut bimbel. sekolah. Iya. Nah, berarti sudah bagus ya, sudah ada untuk mensupport pembelajarannya dari luar. Nah, dari dalam tadi Mbak, misalnya kan ada jadwal yang berbeda dengan jadwal yang sudah ada gitu, karena banyak kegiatan itu loh. Kira-kira langkah apa yang untuk mengatasi hal itu supaya semuanya juga Mbak Octavia enak, terus gurunya juga enak gitu? Kalau dari saya pribadi, saya kadang minjem catatan temanku. Iya. Saya pinjem body copy ya, karena saya kemarin nggak ikut jamnya, saya nggak mau ketinggalan. Oh, seperti itu ya, bagus juga. Jadi udah melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi miss antara beda jadwal itu ya sebenarnya. Sebenarnya udah. Tapi ini permasalahannya dengan guru masing-masing gitu ya. Dengan Iya. gurunya. Oke. Selanjutnya itu dari permasalahan jam PTM-nya. Kemudian ada masalah lagi yang bisa Mbak Octavia ceritakan lagi selain itu? Kalau di ekskul ada mungkin Bu. Iya. Biasalah kalau di ekskul itu kan kalau dari sekolah itu maksimal 2 ya. Iya. Tapi saya ikutnya 3. Dulu 4, cuman saya lepas 1 karena saya ngerasa nggak kuat gitu. Iya. Terus akhirnya di situ sering tabrakan jam gitu. Jadi saya ngerasa kayaknya saya harus keluar deh dari ini. Kayaknya nggak sanggup deh di sini. Gitu. Karena pertimbangan apa kalau keluar? Kalau yang 3 kamu pertahankan itu kan berarti punya poin apa, dan yang satunya kenapa keluar gitu? Kalau yang satunya ini karena kegiatannya banyak banget gitu. Jadi tiap hari itu pasti ada aja kegiatannya. Jadi saya nggak bisa ngikutin gitu. Jadi gitu. saya Harus terpaksa dilepas. Oke. Kemudian itu tadi dari ekstrakurikulernya. Kemudian udah teratasi belum itu langkah yang kamu tadi ya? Udah ya, ternyata ada salah satu harus dilepas itu. Iya, dilepas. Kemudian coba ceritakan lagi masalah yang lain yang membuat kamu itu masih bingung gitu dan perlu konsultasi ke saya gitu. Dari ekskul juga sih Bu. Jadi ini saya kan dibebani untuk lomba dari mading sama olimpiade bio. Saya tuh diutus sama sekolah, saya diberi kepercayaan. Tentunya saya nggak mau mengecewakan sama pihak sekolah kan. Saya usaha semaksimal mungkin gitu. Tapi dari ekskul tuh kurang support gitu loh. Utamanya dari Ambalan, karena kita juga persiapan untuk event selanjutnya, untuk persiapan duta kan. Jadi masih bingung gitu. Karena kalau di Ambalan saya ambil posisi yang penting, bisa dibilang penting. Tugas saya buat proposal ini itu, jadi agak nggak disupport kalau untuk saya pasif di sana. Begitu. Jadi intinya nanti Mbak lebih cenderung untuk kegiatan yang mana dalam lomba itu? Kalau yang mading atau yang pramuka, Ambalan? Lebih ke lomba yang saya dulu, karena itu kan waktunya lebih dulu yang lomba saya gitu. Jadi saya prioritaskan dulu tetap. Sudah ada persiapan untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam lomba? Sudah. Kalau untuk biologi materi kelas 10, kelas 11 itu udah saya ulang-ulang. Kalau untuk kelas 12 baru mulai dipelajari. Kalau untuk mading gimana persiapan kamu untuk menghadapi lomba yang paling dulu akan kamu lakukan nanti? Kalau untuk lomba mading itu udah, kalau dibilang udah 80% persiapannya, karena juga dibantu sama teman-teman satu tim kita buat mading dan lain sebagainya gitu.
Kalau untuk olimpiade dari saya pribadi udah belajar untuk materi kelas 10, 11 gitu. Kalau untuk kelas 12 saya rasa masih terlalu rumit, jadi mungkin nanti boleh minta tolong ke guru pembimbingnya gitu. Bagus sekali ya Mbak, hebat gitu. Kemudian saya ini kan masalah tentang persiapannya, kalau diukur gitu dari rentang 0 sampai 100 itu kamu di level mana? Kalau persiapannya sendiri. Persiapan untuk Lombanya, lomba yang mana? Lomba yang dua-duanya lah. Yang mading 80%, kalau yang bio 30 lah. 30. 30 karena belum latihan soal. Oh iya. Belum latihan soal. Iya. Jadi nanti bisa ditingkatkan lagi ya untuk lebih maksimal lagi, sehingga nanti kedepannya kamu bisa sukses menjalankan kedua lomba tersebut. Iya. Ya. Amin. Kemudian bisa diceritakan ke saya lagi, apalagi yang menjadi beban pikiranmu sehingga kamu bingung gitu. Selain lomba, mungkin ada lagi? Kayaknya nggak ada sih Bu, jadi udah menikmati aja gitu. Untuk mungkin ya bebannya itu, jadi kayak pembagian waktunya ya. pembagian waktu. Ya. Setelah kamu menceritakan tentang banyak hal dari awal tadi, tentang pembagian waktu yang mungkin belum bisa kamu lakukan, komitmen apa sih yang kamu akan lakukan ke depannya sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai aturan dan sesuai dengan komitmen yang kamu ambil hari ini gitu. Yang pertama pastinya saya mau ketemu sama guru mapel dulu gitu. Saya mau minta maaf, saya mau menjelaskan gitu. Saya mau meyakinkan beliau kalau saya tuh sudah usaha semaksimal mungkin. Gitu. Kemudian saya mau mengerjakan tugas beliau, jadi saya nggak mau telat lagi. Karena yang utama dari saya kan itu gitu. Terus kemudian untuk ekskul mungkin nanti bisa bagi tugas dengan temen, jadi nggak saya semua gitu. Terus untuk lomba mungkin nanti bisa sama temen yang satu tim gitu, konsultasi, cerita-cerita, dibuat happy aja gitu. Mungkin kan ini lombanya kapan sih Mbak itu? Kalau untuk mading itu bulan ini, kalau untuk olimpiade itu kalau nggak salah tanggal 23 Mei. 23 Mei masih ada waktu ya kalau yang mading. Olimpiade bio. Olimpiade bionya masih ada waktu. Yang ini untuk madingnya yang di awal ya. Iya. Kemudian kalau yang mading itu sudah 80% ya. Iya. Kemudian untuk kendalanya apa yang mading tadi? Komitmen apa? Kalau mading kita enjoy aja sih. Kita ngerjain itu nggak kayak nggak ada beban. Iya, gitu kita enjoy. padahal tugasnya masih banyak tapi kita enjoy gitu. Kenapa kamu bisa enjoy dengan hal itu? Padahal kan itu istilahnya kamu juga berkompetisi gitu. Kamu bisa enjoy se-enjoy itu gitu. Karena teman-temannya enak diajak ngobrol. Kita sering tukar-tukar pengalaman juga di situ. Jadi seru aja gitu. Jadi ketika lingkungan kamu mendukung, kamu juga merasa enjoy. Iya. Kenapa hal itu tidak kamu terapkan dalam lomba OSN nanti, apa lomba olimpiade nanti? Kalau olimpiade mandiri ya masalahnya. Enggak ada. Ada temen 2, tapi kita pengerjaan tetap mandiri. Berarti nanti dalam lomba tidak ada kerjasama ya atau masing-masing? Masing-masing. Oh gitu. Jadi komitmen tadi yang sudah dibuat ini, siapa sih yang kira-kira mendukung komitmen yang sudah kamu buat? Teman-teman sih karena gini, yang pertama tentang PTM, saya butuh teman-teman saya buat pinjam catatan, utama itu. Untuk tanya-tanya PR, tanya-tanya tugas, bahas soal itu kan sama teman sekelas gitu. Kemudian sama teman ekskul, karena saya nggak sanggup beban sendiri, saya minta tolong gitu. Terus kemudian untuk teman satu tim lomba, itu nanti mungkin kita bisa belajar bareng, kita bisa enjoy bareng gitu. Ya, kamu sudah menceritakan tentang komitmen yang kamu lakukan. Kemudian dari komitmen tadi, langkah pertama apa yang kamu lakukan setelah kita diskusi hari ini?
pertama kali? Mungkin besok mau ketemu sama guru mapel dulu, soalnya nggak enak. Oh iya iya, bagus lah. Jadi nanti kamu bisa apa namanya meluangkan waktu bertemu dengan bapak guru untuk menceritakan permasalahan yang sebenarnya, mungkin dengan begitu bisa memahami kondisi kamu. Iya mungkin. Iya. Saya harap gitu. Iya. Saya harap gitu karena Iya, saya doakan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan dalam kegiatan lomba nanti juga membawa hasil yang maksimal gitu ya. amin. Setidaknya kita setidaknya kamu lah udah punya pengalaman ikut lomba. Iya. Untuk kamu sendiri dengan banyaknya sekali kegiatan, kemudian ingin PTM-nya juga berjalan lancar gitu, hal apa namanya tanggung jawab apa yang kamu dapat lakukan sehingga semuanya itu bisa maksimal berjalan dengan lancar gitu? Yang utama dulu baru yang sampingannya. Oh ya, Jadi PTM PTM-nya dulu, ya. PTM Oh ya. dulu itu. Karena pelajar ya bener juga sih sama kata bapak ibu gurunya kalau siswa tuh prioritasnya belajar gitu. Tapi kan nyari pengalaman juga nggak salah gitu. Iya. Jadi mungkin nanti PTM-nya diprioritaskan lagi. Iya. Semoga saja apa yang sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab Mbak Octavia bisa berjalan dan kedepannya kamu lebih sukses lagi. Gitu. Ada lagi yang ingin Mbak Octavia sampaikan kepada saya? Saya kira cukup karena sudah banyak mengganggu waktunya siang ini. Tidak apa-apa Mbak, itu sudah menjadi tugas saya dan saya sangat senang sekali karena Mbak Octavia itu sangat apa namanya ya, sangat luar biasa dan semoga kedepannya Mbak Octavia bisa sukses dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Mbak Octavia. Amin. Ya, Terima kasih Bu. ya sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.